Oke, sekarang kita lanjut guys. Yang lanjut tuh masuk kita ke namanya tuh Winbox. Nah, di sini kalau udah dicolokin pasti muncul ya. Yang namanya tuh kayak mikrotik yang uptime itu pasti dia baru karena baru dicolokin. Nah, di sini langsung kalian klik aja. Nah, kalau udah di reset kayak gini, berarti udah ya, ini tinggal di close aja. Aduh, bentar. Udah, ini skip aja, langsung kita ke wireless. Wireless di sini yang ulan 1 di checklist aja. Terus jangan lupa di scan. Di scan di sini kalian start dulu. Terus cari wifi yang kalian pakai. Kan gue makainya di sini wifi namanya tuh CD 16 lantai 2. Jadi kita cari yang namanya itu sama. Ini nih. Jangan lupa diingetin juga namanya channel ya, yaitu 2457. Kita connect. Habis itu kalau udah kita masuk, klik 2 kali. Terus modenya ganti aja jadi station. Frekuensinya di sini biarinin dulu aja. Scan listnya kita isi sesuai dengan frekuensi, yaitu 2457. Buat frekuensinya di sini ganti jadi auto. Terus radio name-nya ganti jadi nama kalian, yaitu Raka. Terus apply, pencet OK. Habis itu ke security profile. Di sini yang namanya default itu kalian klik 2 kali. Modenya di sini pencet ganti jadi dynamic case, centang WPA2 PSK. Terus kalian masukin PW yang wifi kalian yang gunakan. Kalau udah kalian apply. Oke. Kalau udah di sini udah kelihatan kan? Di sini kita ke wifi interface. Pastikan juga ada logo huruf R gitu di samping LAN. Kalau udah kalian lanjut ke DHCP client. Di sini kalian pencet tambah. Ether satunya ganti jadi LAN 1. Kalian pencet agree. Terus oke. Kalau udah di sini ke address. Di sini kan udah muncul tuh LAN 1. Itu yang kita bikin di DHCP client. Terus kita bikin lagi buat Ether 2. Ether 2-nya yaitu 20.1. Kita pakai /29 aja. Habis itu kita ganti jadi Ether 2. Apply, terus oke. Jangan lupa kita bikin Ether 3-nya juga. Ether 3 tuh 30.30.30.1 /29. Interface kita ganti jadi Ether 3. Kalau udah hasilnya maka jadi seperti ini. Habis itu kita ke IP, terus habis itu ke DHCP server, ke DHCP setup. Ini tuh gunanya buat jadiin yang tadinya statik kita munculin buat koneksi, kita ganti jadi itu ya DHCP otomatis. Kita next lagi terus sampai bacaan berhasil kayak gini. Kalau udah kita lanjut ke DNS. DNS di bagian server kita masukin 8888. Terus di bawahnya juga 8844. Apply, terus oke. Habis itu kita ke firewall, ke NAT, klik tambah. Habis itu SRC NAT, ini pastiin di general chain-nya itu SRC NAT. Terus klik action. Actionnya itu ganti jadi masquerade. Kita pencet apply, terus oke. Nah, habis itu kita lanjut ke new terminal. Ya, new terminal. Pencet N. Terus Ctrl C. Ini tuh gunanya buat tahu ke mikrotiknya tuh udah terhubung sama internet atau belum. Caranya itu ping google.com, enter. Kalau ada bacaan 56 kayak gini berarti itu udah selesai, alias sudah terhubung. Jangan lupa kita ping 8888. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah tersambung semua ya. Ctrl C. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pembatasan jaringan, kecepatan jaringan. Kita lanjut dengan memencet QQ list ya. Kita masuk ke simple QQ, terus klik tambah. Habis itu namanya kalian ganti jadi sesuai dengan ether berapa yang mau kalian batasin. Kalau saya yang pertama ether 2. Targetnya kalian masukin
IP network dari target itu, yaitu Ether 2. IP-nya kan 20.20.20.1, berarti networknya adalah 20.20.20.0. Ini pakai slash, jangan lupa. Slashnya juga sesuai nama yang kalian pakai. Di sini max limit untuk upload adalah 1 MB dan target downloadnya adalah 3 MB. Kita mencet apply, mencet OK. Habis itu kita tambahin lagi, yaitu adalah Ether 3 dengan IP network 30.30.30.0/29 dengan target upload adalah 5 MB dan target download sebesar 10 MB. Klik apply dan oke. Kalau udah seperti ini, kita cek dulu nih dengan cara masuk ke kontrol panel seperti ini. Kalau kalian belum tahu cara gimana, kalau pakai laptop kalian bisa pencet Windows, ketik Control Panel, kalian masuk, pilih Network and Internet, pilih Network and Sharing Center, lalu lanjut ke Change Adapter Setting. Nah, kalian udah masuk nih di sini. Nah, di sini kita pakai yang Ethernet sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Ada yang pakai Realtek, ada yang pakai ASICS. Jadi sesuaikan aja. Di sini kalian klik 2 kali Properties. Terus IPv4 ini kita klik 2 kali, jadikan manual, yaitu isi sendiri. Kita masukin IP yang tadinya kita gunakan untuk Ether 2, 20.20.20.2 dengan gateway 20.20.20.1. Kenapa 20.1 untuk gateway? Karena titik 1 itu yang digunakan pada mikrotik. Jadi sumber internetnya itu ya dari mikrotik. Gateway itu adalah sumber, guys. Nah, kenapa IP address-nya itu 2? Karena 2 ini kita tuh sebagai klien atau yang menggunakan. Jadi harus ditambah 1. Dan untuk DNS di sini kita 8888 dan 8844. Bang, anjay. Preference DNS server bisa diganti gak? Bisa diganti. Diganti sama apa? Sama yang di atas ini. Kalau udah kayak gini, pencet OK. Oke. Kalau udah, kalian tunggu dulu sebentar. Kalian tunggu aja sebentar. Sampai ada bacaan kayak gini nih. Kalau udah network 3 kayak gini, berarti udah terhubung, guys, sama internetnya. Kita udah terhubung sama internet ini. Nih, upload AVG rate sudah terhubung dan downloadnya juga sudah ada. Itu artinya udah ada yang menggunakan Ethernet 2. Dan logonya juga ganti ya, jadi seperti ini. Gimana cara ngecek kita udah di Ether 2 atau belum? Ngeceknya gampang. Karena kita di sini Ether 2 itu dibatasin 1 MB dengan upload max dan download max itu 3 MB. Nih, kita ke Chrome. Lalu kita masuk ke namanya Chrome, lalu cari speed test. Nah, di sini kita speed nih, kita cari, kita lihat berapa sih kecepatannya gitu. Kita tunggu sampai benar-benar ada. Karena emang 1 MB sama 3 MB itu emang dikit banget, kecil banget. Kita tunggu aja sampai udah selesai. Nah, ini kenapa nggak sesuai sama yang ditulis? Kan yang di Winbox itu 3 MB. Kenapa ya kalau di speed test kayak gini cuma 2 MB? Karena ini tuh nggak harus sesuai dengan di Winbox ya, guys. Jadi mau Winbox itu 50 MB, pasti yang kedetek itu cuma 40. Terus uploadnya misalnya 2 MB, jadi yang ke tulis itu ya 1 MB. Jadi nggak harus sesuai banget. Yang penting itu kalau beda 1 aja itu udah bener, guys. Kayak gini. Kan 3 ya. Kan gue ngasih batas download tuh 3 MB. Di sini dapat 2,90. Nah, di sini uploadnya juga pakai 1 MB. Dan di sini kita dapat 0,91. Itu tandanya apa? Tandanya kita tuh udah nyampe di sini nih. Nyampe di Ether 2. Kita lanjut di bagian ngeblokir. Oke, guys, sekarang kita lanjut yaitu ngeblokir situs. Kita lanjut dengan memencet IP, terus ke firewall. Habis itu ke layer 7. Kalian pencet tambah.
di namanya kita namain sebagai blokir e-commerce. Di sini juga ada rumusnya, yaitu panah ke atas, titik, terus tambah, lalu buka kurung, masukin URL website yang mau kalian blokir, yaitu kayak shopee.com gini, sama lazada.com. Nah, kalau udah, kalian masukin rumus lagi, yaitu titik, terus ya gitu, terus bintang lan dolar, yaitu kita pencet apply. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil ya. Di sini terlihat di layer 7 tuh ada bacaan namanya tuh blokir e-commerce dan rage XP. Ini tuh apa yang kita blokir. Lanjut ke filter rules, klik tambah. Di bagian general, di search address, kita masukin ether berapa nih, IP ether berapa yang mau kita blokir. Kayak saya itu mau masukin ether 2, yaitu 20.20.0/29. Kalau udah, kita ke advance, layer 7 protokol kita klik aja, pasti bakal muncul. Langsung ke bagian action. Action di sini kita ganti jadi dari yang accept jadi drop, lalu apply. Kalau udah apply kayak gini nih, kelihatan kan source address berarti 20.20.20.0, yaitu ether 2, ether yang dimana saya itu sedang pakai. Gimana sih cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah gini guys, kalian ke Chrome, kalian pencet lagi, yaitu shopee.com, dan ya gak bisa, kita cari lagi lazada.com, gak bisa lagi. Tapi semisal kita YT, maksudnya YouTube, bisa tuh, bisa kan, IG jangan chat GPT deh, bisa. Sedangkan yang dua ini nggak bisa karena kita udah blokir di dalam inbox, yaitu kalian bisa lihat Shopee dan Lazada tuh nggak bisa, lazada.com nggak bisa, shopee.com nggak bisa. Jadi untuk pemblokiran sudah berhasil guys. Cok, itu apa lagi yang diblokir? Nih yang blokir tuh ada 3. Pertama website kementerian, terus sama website berita ya. Ini gue lagi, itu udah lu matiin dulu. Oke, kalau udah di sini kita tambahin lagi. Kan tadi blokir e-commerce itu udah. Jadi namanya kita ganti jadi blokir pemerintah. Oke. Ya, yaitu kalau udah kita masukin rumus, yaitu panah ke atas, titik, dan tambah. Yaitu apa sih? Kementerian. Oh iya, blokir pemerintah. Oke, kalau udah, kalian kita tambahin lagi blokirnya lagi. Kalau tadi blokir e-commerce, kita sekarang blokir yang namanya itu kementerian. Kita blokir kementerian guys. Itu rumusnya kayak tadi, panah atas, titik, tambah, buka kurung, yaitu adalah politik.com ya, politik.com. Terus sebentar saya lihat dulu. Terus peristiwa.com ya, peristiwa.com. Nih peristiwa.com kan, politik.com dia kan kayak nih, politik.com kan dia bisa masuk kayak gini. Jadi nanti kita blokir biar kita tuh gak bisa masuk ke dalam sini gitu. Jadi gitu guys, ini masih bisa masuk ya. Dan habis politik.com kita cari lagi nih website apa yang mau kita blokir, yaitu
hukum.com. Oke, hukum.com. Nah, ini masih bisa. Ini masih bisa, guys. Udah ada gambarnya nih, gambar palu sama penimbang dosa. Oke, yaitu hukum.com kita blokir nih, kita blokir. Hukum.com. Sama satu lagi, kita mau blokir kementerian tuh ada banyak, coy. Biar kita tuh nggak langsung apa gitu kecelakaan.com. Nah, ini emang nggak bisa nih karena lagi error dia. Terus kita apa ya, news.com. Apakah bisa dia? Oke, bisa. Berarti kita blokir juga itu. Di sini kita ambil news.com. Nah, udah kayak gini ya, politik.com, hukum.com, news.com. Tutup kurung, titik, sensor, bintang atas, terus dolar. Habis itu klik apply. Nah, oke. Balik lagi ke filter rules. Klik tambah. General. Kita masukin network ether 2 20.20.20.0/29. Advance layer 7 protokol. Di sini kita ganti dari yang blokir e-commerce jadi blokir kementerian. Lalu action di sini yang jadi accept kita ganti lagi jadi drop. Terus apply dan oke. Lalu kita coba nih. Kita kan tadi ngeblokir yang namanya tuh politik.com, hukum.com ya. Oke, kita coba politik.com. Bam. Kenapa masih bisa? Karena kita itu udah ngebuka Chrome sebelum kita setting gitu. Ngerti nggak kalian? Kayak kita tuh udah ngebuka Chrome pas kita tuh lagi nyeting. Kenapa bisa gitu? Nah, gini aja caranya biar kita tuh tahu kalau itu tuh udah diblokir. Nih, kita cari sini. politik.com. Nggak bisa. Cari lagi. Apa namanya? news.com. Bam. Nggak bisa. Kita coba lagi apa tadi yang terakhir yaitu hukum.com. Hukum.com nih. Nggak bisa. Tapi kalau kita coba buka nih, YouTube gitu. Nih YouTube. Kita buka. Bisa apa nggak? Tuh, bisa ya. Kita bisa buka YouTube, sedangkan ketiga website yang kita blokir ini nggak bisa. Bacanya apa? Nah, ini dia bacanya. Politik.com don't support a secure connection with HTTPS. Karena kita udah ngeblokir, jadi bakal muncul seperti itu, guys. Nah, kita masih bisa ya nih. YouTube kita bisa nih. Kita cari nih, namanya itu DJ bintang 5. Bisa. Sedangkan yang lain nggak bisa karena itu udah kita blokir. Itu ada satu lagi nih yang mau kita blokir, yaitu blokir kementerian. Kalau kementerian tadi udah, guys, kan blokir e-commerce. Terus e-commerce itu kan ada 2 yang kita blokir. Terus blokir kementerian. Kementerian itu ada 3 yang kita blokir. Oke, berarti satu lagi berarti yang kita blokir adalah blokir 3 website berita. Oke. 3 website berita itu kayak gimana? Kayak kumparan.com nih. Kumparan.com, detik.com gitu. Kita masuk lagi ke blokir. Blokir spasi berita. Berita. Nah, kita masukin lagi nih. Itu adalah panah ke atas, titik, tambah, dan buka kurung. Masukin tuh detik.com. Terus apalagi tadi? kumparan.com. Terus satu lagi yaitu apa ya? Nih, kriminal.com. Jangan jadi kriminal ya, guys ya.
kriminal.com. Nah ini bisa ya, kita bakal bikin dia gak bisa. Kriminal.com tutup kurung titik bintang dolar, terus kita pencet apply, lalu ke filter rules lagi, tambah lakuin kayak tadi. Kalau udah, kita coba nih. Kan ini udah ada 3 nih kita blokir ya. Kita tadi itu blokir berita kayak detik.com. Kita lanjut deh. Detik.com. Detik.com. Nggak bisa. Lanjut lagi. Apa tadi? Kumparan.com. Kumparan.com. Nggak bisa. Kita lanjut lagi. Kriminal.com. Nggak bisa. Kita cek lagi YT bisa nggak? YouTube bisa nggak maksudnya? Bem, langsung ya. Tuh. Bisa ya berarti ya. Terbukti bisa. Tapi karena 3 ini kenapa loading bang? Kenapa nggak bisa? Karena kita udah ngeblokir. Kalau ini bisa tuh. Bisa. Oke. Untuk masa pemblokiran sudah beres. Jadi sekarang kita lanjut lagi nih. Kita ganti jadi Ether 3. Sekarang kan kita lagi make yaitu yang namanya tuh Ether 2. Gimana sih cara ngubah jadi ke Ether 3? Yaitu guys, kalian ambil mikrotik ya. Ini mikrotik seperti ini. Terus ini 2 nih. Yang di Ether 2 kalian cabut, ganti jadi Ether 3. Gitu. Kalian tunggu sampai nyala lagi. Nah, kalau udah kalian masuk seperti ini, untuk masalah IP guys, kalian kembali lagi nih ke sini. Ethernet 4. Kalian ganti ke properties IPv4 yang jadinya tadinya tuh seperti ini. Kita ganti jadi obtain an IP address automatically. Dua-duanya. Klik OK. Oke. Tunggu sampai berhasil. Dan sudah. Kita sudah mendapatkan dari Ethernet 3 guys. Cara ngeceknya adalah di sini kita itu batasin Ether 3 upload dan download itu adalah untuk upload di sini kita maksimal cuma 5 MB dan download ini maksimalnya itu cuma 10 MB. Oke. Ya, gitu. Jadi kita lanjut. Cara ngeceknya adalah kembali ke Chrome. Terus kita ke yang namanya itu speed test. Kita cek nih kecepatannya itu berapa sih? Kita cek. Sekarang kita buktikan perbedaan dengan Ether 2. 10. Untuk download di sini kita dapat 10 MB. Yang kita taruh di Ether 3 di Winbox adalah untuk download 10 MB. Langsung merah ya. Karena sekarang kita lagi ngetes 10 MB tuh. Seperti tadi emang gak sesuai banget dengan apa yang kita tulis ketik di Winbox. Tapi emang itu tuh kalau selisih 1 itu berarti udah berhasil guys. Dan kita dapat upload tuh 5 MB. Nah, bener ya. Sekarang kita udah merah gini. Dan ya di sini kita udah dapat yaitu 10 MB untuk download dan 5 MB untuk upload. Dan langkah terakhir yaitu adalah kita balik ke Winbox. Kita ke yang namanya itu sistem, ke bagian user. Di sini kita tambahin user yaitu Raka. Grupnya yaitu full. Karena guys, kalau grup full itu artinya kita itu sebagai admin yang kita itu bisa ngekonfig apapun itu. Pakai password jangan lupa. K121. Tahu salah. K121. K121.
klik apply, sudah terbikin. Kita tambah lagi namanya tuh client. Client di sini cuma bisa read karena dia cuma bisa membaca, nggak bisa mengganti. Kita apply lagi, yaitu yang admin yang ada tombol E gitu, logo E, kita hapus aja. Siap. Gimana sih cara kita login secara sebagai klien gitu? Kalian klik X nih di sini, X di sini. Terus kalian masuk lagi ke Winbox nya. Di sini loginnya kalau pakai admin kita nggak bakal bisa masuk. Tuh, nggak bisa. Karena apa? Karena kita udah hapus tuh yang namanya admin di user tadi. Kita bakal login sebagai klien yang hanya bisa membaca atau read doang. Kita connect. Boom. Kita sudah masuk sebagai klien. Kita coba ganti nih. Nggak bisa ya? Kita tuh kita klik-klik berkali-kali juga nih. Kita hapus ya. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa dihapus, cuma bisa dibaca doang. Lalu ke bagian pembatas jaringan. Tuh, kita nggak bisa. Dan untuk di sistem kita juga gak bakal bisa ngereset guys. No default reset configuration. Yes. Tuh, gak bisa karena kita cuma bisa membaca sebagai klien. Gimana sih cara kita biar bisa ngekonfigurasi lagi? Yaitu kita login sebagai admin atau yang grupnya itu full sebagai Raka. Kita X lagi kayak tadi. Masuk lagi ke Winbox. Klik ini, klien login kliennya kita ganti jadi Raka. Passwordnya masukin yang kalian masukkan tadi. Kalau saya itu K121. Enter dan boom, kalian masuk sebagai admin lagi. Di sini kalian bisa mengganti tuh. Beda sama tadi yang cuma oke, sekarang kita bisa apply, disable, comment, copy, remove dan lain sebagainya. Oke, jadi segitu saja dari tutorial dari saya. Mungkin sedikit rumit, cuman kalau kalian belajar lebih dalam lagi ya itu tuh gampang guys sebenarnya. Oke, jadi sekian dari